Oke. Sip. Oke, seperti yang tadi saya katakan, pekan ini materi kita adalah feature extraction and selection dan juga pattern recognition. Kita akan lihat keterkaitan antara dua materi ini. Kenapa sih minggu ini kita dikasih video banyak banget langsung dua materi? Anda akan lihat kenapa sih kaitannya apa antara keduanya. Jadi the main idea kenapa sih kita perlu feature extraction, kenapa kita perlu melakukannya adalah karena apa yang dilihat oleh saya, oleh kita, tidak sama dengan apa yang dilihat oleh komputer. Walaupun kita bisa paham, oh itu ada gambar kucing, dari mana kita tahu bentuknya kayak gitu, warnanya mungkin bagaimana, oh kebetulan di sini nggak ada warna ya. Tapi kita tahu bentuk-bentuknya di mana, kita punya knowledge base di dalam kepala kita kalau kucing itu seperti itu. Bentuknya, bulunya, matanya mungkin, dan lain sebagainya. Sedangkan dengan konteks citra, yang dilihat oleh komputer hanyalah suatu matriks dua dimensi. Ingat ya, kita udah belajar citra digital itu terbentuk dari apa. Belum lagi bahwa nilai-nilai yang ada di dua dimensi ini juga mengalami kuantisasi di nilainya dan juga spatial resolution karena keterbatasan tempat. Sehingga dia nggak punya informasi kontinu seperti yang dilihat oleh mata kita. Dengan demikian kita membutuhkan suatu bentuk representasi tertentu yang optimal agar komputer bisa ngerti apa yang dia sedang lihat, apa yang sedang dia proses. Jangan cuma dikasih tahu, oh 201, 188, tetapi kita bentuk jadi suatu representasi yang lebih sederhana biasanya dan juga lebih berarti, lebih meaning, lebih ada meaningnya untuk konteks objek atau apa yang sedang kita mau kenali. Fitur yang bisa kita pakai banyak sekali. Saya tidak akan bahas dengan detail lagi di sesi hari ini. Kita udah lihat untuk memudahkan kita dapat membaginya menjadi 3 kategori. Statistik, global, dan geometrik. Anda bisa lihat di video kuliah pekan ini detail mengenai beberapa contoh statistical, global, dan geometrik. Perlu saya ingatkan ya bahwa yang ada di slide pun itu yang ada di slide, di video dan slide yang ada di Scale pun itu bukan exhaustive list. Jadi masih banyak sekali yang lainnya yang mungkin ada. Oke, sebentar. Mohon maaf, saya izin pause sebentar. Ada yang perlu dilakukan sebentar aja. Maaf Bu, suaranya masih ke-mute. Terima kasih banyak sudah diingatkan. Jadi mohon maaf sekali barusan realitanya WFH seperti itu kadang-kadang ada interupsi ya. Mohon maaf. Jadi kita sekarang sudah tahu ada beberapa jenis fitur. Yang saya bahas di kelas itu tidak hanya itu, banyak sekali di luar sana, bahkan Anda bisa mengarang punya Anda sendiri, Anda bisa menciptakan punya Anda sendiri. Nah, yang penting kita ketahui adalah apapun yang kita pakai, kita itu punya suatu resiko, yaitu yang digambarkan dengan Hughes phenomenon. Nah, logikanya adalah kalau gitu saya pakai aja informasi sebanyak-banyaknya ya, saya pakai warna lah, saya pakai bentuk, pakai aja semua yang ada. Tetapi itu tidak terlalu optimal karena ada yang dinamakan curse of dimensionality, di mana makin banyak informasi, makin banyak fitur itu tidak menjamin akurasi yang semakin tinggi. Ada yang dinamakan peak phenomenon, di mana dia akan peaking at suatu tingkat, suatu akurasi, kemudian setelahnya dia nggak akan bisa diperbaiki lagi. Jadi daripada kita pakai data sebanyak-banyaknya, lebih baik kita pakai, bukan data, daripada kita pakai fitur sebanyak-banyaknya, lebih baik kita pakai fitur yang paling optimal.
Jadi mungkin tidak semua yang kita miliki dibutuhkan. Contohnya misalkan saya punya warna sekian banyak dimensi, mungkin tidak semuanya relevan untuk apapun yang mau saya lakukan itu. Jadi yang bisa dilakukan ada dua jenis selection ya, feature selection jatuhnya, yaitu selection di mana harfiah diselect ya, dari 12 dimensi misalkan saya ambil yang 6 ini. Dari mana saya pilih yang 6 ini? Ya tadi saya pilih secara manual mungkin saya hitung, saya pilih di antara 12 yang sudah ada. Opsi lain adalah si 12 ini saya masukkan ke suatu transformer, suatu mathematical function, sehingga dia tertransform menjadi dimensi lebih sedikit yang lebih optimal representasinya. Untuk melakukan feature selection yang pertama ada beberapa metode yang dapat Anda lihat detailnya di video minggu ini. Selanjutnya untuk yang dimensionality reduction ada beberapa metode ini yang juga dapat Anda lakukan. Detailnya kalau nggak salah cuma PCA ya yang saya bahas di video kuliah pekan ini. Oke, sekarang saya sudah punya fitur saya yang paling optimal, udah saya ubah, saya transform, pokoknya saya pilih yang paling optimal nih, mau saya pakai untuk apa. Nah, tadi di paling depan saya udah kasih intro, kenapa sih saya mau melakukan feature extraction? Karena saya ingin komputer bisa melakukan sesuatu. Saya ingin komputer bisa melihat apa yang saya lihat. Karena ini relevan, kenapa kita satukan si recognition dengan features. Karena fitur apa yang mau kita pilih itu sangat tergantung pada dua hal. Satu, apa yang mau kita lakukan. Kedua, data apa yang kita punya. Jadi misalnya kalau saya sedang mau memilih antara mengklasifikasi antara binatang, mungkin fitur tentang ada bulu atau tidak itu menjadi penting. Tetapi kalau saya sedang mau membedakan antar mobil, fitur yang seperti itu bulu tadi jadi tidak relevan. Nah, jadi kedua materi ini dipresentasikan bersamaan karena fitur yang Anda lakukan, yang Anda ekstraksi itu sangat tergantung dengan apa yang mau Anda lakukan. Nah, dalam menentukan kelas-kelas pattern atau cluster-cluster pattern ada dua general approach yang bisa dilakukan, yaitu yang clustering dan classification. Ini saya akan bahas secara umum saja karena mungkin ini agak sedikit overlap ya dengan mata kuliah lainnya seperti machine learning atau data mining. Jadi untuk clustering tidak dibantu oleh manusia, saya punya sekelompok data dalam konteks kuliah kita, data saya adalah citra, dan saya mau mereka mengelompok sesuai dengan kriteria. Jadi saya mau, misalkan saya mau mereka berkelompok sesuai yang mirip-mirip. Mirip berdasarkan apa? Tadi saya pakai fiturnya apa? Warna kali ya, atau mungkin saya pakai bentuk kali ya. Dan tergantung fitur apa yang saya pakai, kelompok yang akan terbentuk juga akan berbeda. Dan contohnya seperti ini, kayak tadi saya bilang, kalau saya ingin mengelompokkan ini, mungkin warna bisa menjadi suatu ciri di mana yang ini berkelompok, yang ini, dan ini berkelompok, yang ini, dan ini berkelompok. Tetapi kalau saya pakai bentuk mungkin beda lagi. Kalau misalkan saya pakai fitur shape misalnya, itu mungkin akan beda lagi. Jadi apa sih yang mau saya lakukan? Untuk melakukan clustering ada banyak metode, tetapi saya tidak bahas dengan detail, silakan Anda pelajari sendiri. Nah, saya sering sekali mendapat pertanyaan tentang clustering, karena kalau yang lebih umum Anda tahu kayaknya mungkin klasifikasi ya, kayak cukup jelas kita mau mengklasifikasi ini wajah siapa, oh ini objek apa, itu cukup banyak aplikasinya di luar sana. Tapi kadang-kadang untuk memikirkan clustering, kegunaan clustering dalam bidang image processing, saya rasa sedikit lebih tidak umum dibandingkan dengan yang ada di yang klasifikasi. Jadi saya akan menunjukkan suatu contoh, yaitu yang bisa dilakukan untuk clustering adalah ini adalah salah satu penelitian agak lama sih dari saya tahun 2009, di mana kita mencoba mengcluster citra-citra batik.
Kenapa kita lakukan? Bukan klasifikasi ya, tapi cluster, karena setelah mengikuti beberapa culture class tentang batik, mereka punya teori bahwa batik yang berasal dari daerah yang berbeda itu tampangnya paling tidak warnanya itu berbeda, nuansa warnanya itu beda-beda. Jadi kalau saya punya batik dari Cirebon, saya punya batik dari mana? Dari Jogja, itu masing-masing akan punya warna khas atau bentuk khas sendiri. Nah, ini kita ingin membuktikan itu apa betul itu terjadi pada gambarnya, sehingga kita coba deh clustering tanpa disupervise apakah betul yang sesama-sama Solo akan berkumpul bersama, yang sama-sama Cirebon akan berkumpul bersama. Selanjutnya untuk klasifikasi, saya tidak akan berikan contoh karena kayaknya banyak banget ya di luar sana. Yang ingin saya tekankan adalah kita butuh data dan kita butuh label. Dan yang classification methods yang ada di luar sana banyak sekali, dan ini mungkin akan dipelajari lebih lanjut di materi selanjutnya. Dan bisa Anda pelajari sendiri juga dari banyak sekali source. Setelah saya punya classifier saya juga perlu bisa mengukur seberapa baik dia bekerja. Saya bisa mengukur berdasarkan banyak kriteria, misalkan akurasi dan lain-lainnya. Kenapa saya sebut akurasi? Karena itu yang paling sering digunakan. Karena tentunya kita mau classifier yang akurat dan yang mampu melakukan yang dapat dilakukan oleh manusia. Jadi sering sekali akurasi dijadikan kriteria utama. Yang ingin saya tekankan di sini adalah kita harus ngetes dengan testing set. Nah, kadang-kadang saya menemui mahasiswa yang ngetes dengan data yang dipakai untuk training. Tidak bisa ya seperti itu ya, data di testing set itu harus beda dengan yang digunakan untuk training. Karena ya jelas dia tahu, orang dia udah pernah dikasih lihat kalau ditesnya dengan yang training. Selain itu, kalau mau tahu lebih detail, kita juga dapat mengklasifikasi lagi jenis error yang terjadi, apakah saya punya hasil saya tidak sekedar betul atau salah, tetapi apakah itu true negative, false negative, dan seterusnya. Dan dari sini saya bisa hitung precision recall atau specificity dan sensitivity. Itu istilah yang sering dipakai di kedokteran. Kalau classifier saya belum terlalu bagus performanya, saya dapat meningkatkan performanya dengan dua approach umum, yaitu melalui data augmentation atau menambah data, atau dengan feature engineering. Mungkin color histogram nggak saya pakai begitu aja, tetapi color histogramnya saya apa-apakan dulu, baru dia menjadi suatu fitur. Oke, baik, sampai sini saya sudah memberikan overview umumnya tentang materi pekan ini. Ini condensed version ya, sangat singkat memang. Untuk detailnya saya persilakan Anda untuk melihat video kuliah. Sampai sini ada pertanyaan, saya akan buka sesi pertanyaan pertama. Dipersilahkan. Tidak adakah? Yakin tidak ada. Kalau gitu saya yang manggil, ntar didegan semua nggak nih? Masih cukup jelas? Oke, seperti biasa, kalau memang tidak ada yang bertanya, saya yang mau nanya ya. Oke, kalau gitu seperti biasa saya akan memberikan pertanyaan yang baru ya, suatu beberapa pertanyaan tentang materi. Saya persilahkan untuk buka joinmyquiz.com dan masukkan kode 707734, dan saya ingatkan bahwa saya akan mengambil absensi sesi hari ini melalui hasil kuis ini. Saya akan berikan jeda kurang lebih 2 menit untuk join ke sesi tersebut.
Oh ya, mungkin perlu saya klarifikasi ya, kuis ini tidak hanya tentang materi hari ini, tetapi juga untuk refresher, karena kita udah 2 minggu nih nggak belajar pengolahan citra. Masih ingat nggak ya yang depan-depan? Kita refresh lagi. Oke, sudah 43 yang join, 44 yang ada di Zoom ini ada berapa orang ya? Kayaknya ada 57. Oke, kalau gitu saya kayaknya cukup banyak ya. Saya mulai dulu aja ya. Saya ingatkan absennya akan diambil dari keikutsertaan di kuis ini. Oke, kita mulai aja ya. Jangan lupa ini materi dari awal semester ya buat nginget-nginget lagi.
Oke, sudah berakhir ya. Coba kita lihat siapa pemenang hari ini. Ada Riri, ada Rafif, dan ada Zafira. Selamat ya untuk Zafira. Nah, kita akan coba bahas kuliah materinya, pertanyaannya itu karena sorry. Saya download dulu ya untuk absen kan tadi saya janjinya buat absen. Kemudian oke, kita akan masuk ke pembahasannya. Kenapa? Karena kita akan nyambungkan ini dengan level up materi yang akan saya gunakan di akhir. Nah, in case nih kita waktunya habis untuk materi higher level itu, ada yang ingin ditanyakan dulu? Saya kasih kesempatan dulu sebelum kita mulai. Benar nggak ada? Nah, oh ya, jangan lupa saya lihat di Scale juga Pak Febrian sudah menyediakan thread ya untuk yang ingin ditanyakan kalau datangnya tidak pas kelas. Pertanyaannya datangnya tidak pas kelas. Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Jadi dalam pemrosesan citra berwarna, pemrosesan ini akan terpisah atau secara terpisah atau disatukan akan selalu sama. Yang benar adalah salah ya. Ingat bahwa kalau kita bahas, kalau kita kerjakan per channel, kita mungkin akan melakukan operasi skalar, tapi kalau kita anggap dia sebagai suatu vektor 3 dimensi, berarti operasi yang kita lakukan adalah vektor. Dan tidak semua operasi vektor itu ekuivalen dengan operasi skalar. Nah, kemudian warna yang dilihat oleh saya belum tentu sama dengan yang dilihat oleh Anda, karena pengalaman kita berbeda. Bagian pertama dari pernyataan ini benar ya, warna yang dilihat oleh saya belum tentu sama dengan yang dilihat oleh Anda. Tetapi alasannya bukan karena pengalaman kita berbeda. Alasannya adalah karena sensitivitas di cone rods di mata saya belum tentu sama dengan yang ada di mata Anda. Yang ketiga, untuk periodic noise, jawaban yang benar adalah salah, karena spatial filter itu cocoknya untuk additive noise. Untuk periodic noise, biasanya pendekatannya menggunakan restorasi di domain frekuensi, jadi pakai low pass atau high pass filter. Sorry, low pass? Ya, low pass filter, bukan high pass, maaf. Atau bahkan band pass. Kemudian salah satu komponen yang mutlak dibutuhkan oleh pembentukan citra adalah kamera. Betul, banyak yang betul ya, salah ya. Karena yang dibutuhkan adalah sensor. Sensor itu bisa kamera, bisa mata, atau bisa alat penangkap citra, menangkap cahaya lainnya. Nomor 5, jika dilakukan low pass filtering pada Fourier transform suatu citra, semakin kecil radius yang digunakan akan semakin blur. Benar ya, karena low frekuensi itu adanya di tengah. Jadi kalau radius semakin kecil yang diambil cuman yang kecil-kecil saja dan detailsnya jadi tidak ada. Berikutnya pendekatan umum dengan menggunakan untuk histogram equalization itu menggunakan channel intensity. Itu benar juga karena saya mungkin ingat ya, saya pernah bahas bahwa RGB itu tidak sempurna saling tegak lurus. Jadi jika diproses pada RGB itu juga tidak umum digunakan, dan untuk HSI yang paling umum adalah I-nya atau intensitasnya. Kemudian Strehl akan mempengaruhi hasil akhir. Ini nggak perlu saya bahas ya, ya iyalah ya. Kemudian yang nomor 8, nah ini sudah masuk ke materi kita pekan ini ya. Hough transform dapat dijadikan fitur yang mengumpulkan semua informasi garis, itu ada kata yang tadi, informasi garis di dalam citra dalam bentuk persamaan garis Y sama dengan MX tambah C. Hough transform betul mengumpulkan semua garis, akan tetapi dia tidak menyatakan garisnya dalam persamaan garis umum ini, melainkan persamaan garis menggunakan sudut dan panjang radius dari origin. Silakan dipelajari lagi di materi pekan ini. Kemudian, feature selection dan dimensional reduction dapat dibedakan dari jumlah dimensi yang diambil. Jadi yang feature selection tuh ngambil berapa fitur, dan dimensional reduction dapat ngambil beberapa fitur. Bukan ya, jadi tidak ada hubungannya dengan jumlah dimensi yang diambil dari vektor asli.
Tetapi cara mendapatkan representasi lebih singkat itu yang membedakan feature selection dan dimensionality reduction. Kalau selection itu literally di-select atau diambil, sedangkan dimensionality reduction itu melalui suatu proses transformasi. Presisi dari model dapat dihitung dengan memperhitungkan jumlah true positives dan false negatives. Nah, ini tolong dicek lagi ya, nanti rumusnya ini salah ya. Jadi yang dia perhitungkan bukan false negatives, tapi yang lainnya silahkan dicek ya di slide pekan ini. Kemudian, nilai intensitas piksel mentah dapat digunakan sebagai fitur citra. Sudah banyak yang benar ya. Betul, bisa saja digunakan sebagai fitur citra. Akan tetapi kemungkinannya sangat kecil bahwa ini adalah representasi yang paling optimal. Karena kalau saya pakai nilai intensitas piksel mentah, berarti saya pakai height kali weight saya dong ya. Berapa banyak piksel yang saya punya, dan panjang sekali. Kebayangkan vektornya panjang sekali, dan ini bukan representasi yang paling optimal untuk mengenali citra tersebut. Nah, sebuah fitur yang digunakan untuk representasi citra dapat dideskripsikan secara kualitatif. Ini salah ya, sudah banyak yang betul, karena komputer hanya bisa memproses data yang berupa numerik, angka, sehingga kita perlu mendeskripsikan secara kuantitatif. Nomor 13, machine generated features adalah fitur yang merupakan gabungan dari warna dan tekstur. Salah ya. Kita akan lihat nanti di level up materials, apa sih itu machine generated features. Nomor 14, fitur yang ideal adalah fitur yang tidak terpengaruh dari perubahan arah objek, ukuran, bentuk, dan pencahayaan. Sudah banyak sekali yang betul ya, 93%. Betul, karena saya mau bisa mengenali wajahnya Rizal, mau Rizal ngeliatin saya, atau Rizal ngeliatin ke sebelah sana, Rizal ada cahayanya atau enggak, saya mau tetap mengenali wajahnya. Jadi idealnya yang tidak terpengaruh kondisi-kondisi tersebut. Yang terakhir, ketika menyiapkan training set untuk melatih classifier, data yang terlalu banyak dapat menyebabkan terjadinya overfitting. Ini juga benar ya, karena kalau saya pakai data tertentu untuk ngetrain suatu model dan dia terlalu banyak, misalnya saya mau ngelatih wajah orang Indonesia, saya punya data orang Indonesia banyak sekali, saya latih ke dalam model saya. Ketika tiba-tiba datang orang Eropa datang, sangat unlikely model saya dapat mengenali dia juga. Karena sakingnya dia itu sangat spesifik terhadap fitur-fitur wajah orang Indonesia. Kalau saya mau membuat classifier, tentunya yang paling ideal adalah classifier yang general dan bisa mengenali domain, misalnya saat itu wajah, domain wajah semua orang yang ada. Oke. Capek juga ya saya ngomong, saya minta break dulu sebentar ya, sambil Anda silahkan kalau dapat pertanyaan, silahkan diresapi dulu yang barusan saya sampaikan. 1 menit ya, 1 menit jeda untuk menyerap dan memikirkan pertanyaan kalau ada, kemudian saya akan akhiri dengan level up materials di akhir. Kalau ada yang mau tanya tapi tidak mau meng-unmute, boleh juga ini ya, lewat chat. Oh, ada di chat nih, coba saya lihat. Tadi kodenya berapa sih, Aji? Kodenya sudah lewat ya. Jadi apa ini baru apa enggak nih? Sudah lewat ya kodenya. Saya kira kuisnya sudah berakhir.
Nanti jangan lupa saya juga berencana akan mengupload mengupload kuis ini ke Skele juga, dan Anda bisa mereviewnya kembali sendiri sekalian juga supaya dapat diakses oleh kelas A sebagai review aja. Oke, kalau nggak ada, supaya saya nggak telat ya nanti berakhirnya, kita langsung aja menuju ke materi tambahan yang saya siapkan untuk pekan ini yang masih berkaitan dengan feature extraction dan feature selection dan object recognition. Oke, tadi di kuis sudah muncul ya pertanyaan bahwa fitur yang ideal adalah fitur yang tidak terpengaruh oleh perubahan kondisi di mana citra tersebut diambil. Nah, idealnya fitur yang kita pilih untuk merepresentasikan citra harus invarian terhadap rotasi, translasi, skala, deformasi, iluminasi, dan rendering. Nah, ini adalah 6 faktor yang biasanya mempengaruhi penampilan objek di dalam citra. Jadi di dalam citra kalau misalnya berubah ukurannya, coba saya kasih contoh langsung deh. Nah, ini adalah rotasi, translasi, dan skala. Di mana ini kelima gambar ini kan gambarnya tetap kelinci, tetapi rotasinya berubah. Ada yang ngadep ke depan, ada yang ngadep ke samping. Nah, kemudian ada juga perubahan translasi. Jadi ada yang di tengah seperti ini, ada yang geser ke sebelah kanan, dan seterusnya. Dan yang terakhir skala, ini jelas kecil dan ini besar sekali. Idealnya fitur yang saya pilih itu harus invarian terhadap bentuk ini. Jadi saya harus tetap bisa mengenali bahwa ini kelinci. Selanjutnya yang tadi saya sebut adalah invarian terhadap deformasi. Maksudnya deformasi adalah perubahan bentuk. Nah, jadi contohnya di sini dapat dilihat itu ada bentuk objek koran yang direntangkan dan yang ditutup, kan bentuknya jadi berubah ya. Sehingga kalau saya pakai fitur yang basic, itu saya mungkin nggak akan mengenali nih koran seperti ini. Saya cuma bisa mengenali dia direntangkan. Sama halnya dengan ini materials, kain, dan juga bendera. Nah, salah satu fitur yang bisa digunakan yang invarian terhadap perubahan seperti ini itu dinamakan geodesic intensity histogram. Nah, yang terakhir ini dua hal yang mirip, yaitu illuminant dan rendering invariance. Nah, kenapa ini dikategorikan di tempat yang sama adalah keduanya mengubah penampilan citra karena cahaya. Makanya kita satukan di sini. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ini ada dua buah citra yang tampilannya berbeda. Ini sama-sama dome yang ada di Berlin ya, main church dome yang ada di Berlin. Tetapi tampilannya sangat berbeda karena dia diberikan iluminasi yang berbeda. Nah, caranya adalah dengan menggunakan fitur-fitur matching yang akan dibahas mungkin di pekan selanjutnya di materi object detection. Di sini adalah rendering invariance, di mana for some reason saya nggak tahu ini yang di capture adalah bagus dan ini yang di capture ternyata ada suatu transformasi yang terjadi oleh sensor kamera sehingga yang tertangkap adalah bentuk seperti ini. Nah, dua-duanya ini dipengaruhi oleh pencahayaan, makanya ini disatukan dalam satu contoh. Nah, kalau gitu fitur seperti apa sih yang perlu saya pakai? Jelas saya nggak bisa sekedar pakai color histogram dong ya, saya nggak bisa sekedar pakai morphological style gitu kan. Jadi yang lebih baik ada fitur-fitur lebih canggih tapi lebih kompleks yang lebih baik yang bisa digunakan itu adalah yang sering digunakan adalah Shift, Scale Invariant Feature Transform, dan juga Surf, Speeded Up Robust Features. Saya sebut cuma 2, tetapi banyak yang sejenis dengan ini. Nah, fitur-fitur ini akan dibahas lebih lanjut di materi pekan 13 Object Detection.
Jadi saya tidak akan masuk ke matematisnya shift dan serve, bagaimana mereka menghitungnya. Tetapi perlu bisa dilihat di sini bahwa shift, serve, dan satu lagi temennya namanya MSER, nanti akan saya tunjukkan. Ketiganya ini invarian terhadap rotasi, translasi, dan skala. Untuk shift, dia partially invariant terhadap deformasi dan illumination. Akan tetapi memang serve dan MSR belum bisa menghandle invariance yang lainnya. Emang fiturnya seperti apa sih yang terdeteksi? Nah, ini ada contoh deteksi fitur-fiturnya. Jadi di sebelah kiri ini dapat dilihat ini adalah fitur-fitur shift yang terekstraksi dari gambar Eiffel Tower ini, dan ini adalah fitur-fitur serve-nya, dan ini juga sama, ini adalah shift dan ini adalah serve features yang diekstraksi dari dua buah citra ini. Sebagai informasi, fitur yang saya tampilkan di sini diekstrak menggunakan MATLAB. Ini akan dibahas lebih lanjut, kayak tadi saya bilang, di pekan 13 mengenai object detection. Tidak hanya itu ya, tidak hanya shift dan serve, tetapi ada juga teman-temannya yang dapat Anda pelajari secara mandiri. Semuanya sama, mereka aiming for invariance. Jadi mereka akan mencari fitur yang tidak tergantung bentuk dan tidak tergantung posisi dan lain sebagainya, supaya dia akan selalu bisa mengenali objek apapun yang terjadi terhadap citranya. Nah, tentunya sampai sini kelihatan ya kita punya fitur-fitur yang lebih canggih ini, tetapi fitur yang lebih canggih ini tuh sebetulnya masih termasuk ke handcrafted features, yang mana kita yang memilih, kita yang mengekstraksi, dan kita menentukan kita mau menggunakan apa untuk representasi data. Saya mau color, saya mau texture. Nah, ini saya mau menggunakan scale invariance. Jadi ini saya yang menentukan dan saya melakukan ekstraksi, barulah saya berusaha mengklasifikasi atau mengklaster data saya. Tetapi sebetulnya hari ini saya akan miss kalau saya tidak sebut kepada Anda, di state of the art sekarang lebih sering digunakan machine generated features yang tidak dilakukan lagi oleh saya sebagai user, tetapi dilakukan oleh mesin. Dan ini adalah feature maps yang didapatkan dari convolutional neural network. Saya yakin Anda semua mungkin sudah pernah dengar nih, yang dinamakan dengan CNN atau deep learning atau lain sebagainya. Di sini dapat dilihat suatu contoh simple dari suatu deep CNN, dan di mana jadi ini nggak saya apa-apakan gambarnya, begitu saja saya masukkan ke network, oleh network secara otomatis dia akan lakukan beberapa layer ini akan melakukan feature learning, jadi dia akan mempelajari gimana caranya merepresentasikan gambar mobil ini secara optimal. Jadi dia akan mengarang fitur sendiri, dia akan membentuk fiturnya sendiri, baru dia akan lakukan klasifikasi. Jadi kalau tadi sebelumnya saya ekstraksi fitur sendiri dulu, kemudian saya pakai suatu network pengenalan, sekarang dalam satu network saya bisa lakukan keduanya. Ini juga akan dibahas di bab-bab selanjutnya. Nah, si fitur ini tuh apa sih memangnya gitu loh. Tadi kalau kita kan tadi bisa menentukan warna, menentukan bentuk. Nah, kalau si mesin ini tuh ngambil informasi apa? Nah, ini yang menurut saya menjadi kekurangan terbesar dari deep learning. Kita sebetulnya nggak tahu apa yang dia pelajari. Makanya sering sekali disebut network ini adalah network black box. Tetapi kalau kita mau tahu kira-kira idenya apa sih yang dilihat oleh mesin, kita sebetulnya dapat menampilkan hasil training di konvolusi pertama. Pokoknya layer pertama yang ketemu dengan input image. Biasanya dia dapat memberikan informasi kurang lebih apa sih yang dilihat oleh network. Jadi yang atas-atas ini kelihatan mungkin yang diambil adalah garis-garis ya, atau perubahan garis ya, edge yang garis seperti ini, edge yang seperti ini, yang kemiringannya beda-beda, dan di bawah ini ternyata dia melihat kombinasi warna. Jadi tidak sekedar dia nyari ada warna ini, tetapi adanya kombinasi antara warna A dan B, dan dia mencari ada nggak ya di dalam citra saya. Tetapi pada akhirnya saya nggak bisa jawab pada Anda apa sih yang dilihat oleh mesin, karena itu dia
Sama seperti kalau kita melihat gambar dan tidak dapat dimengerti oleh komputer. Sekarang komputer ngelihat gambar dan kita tidak bisa memahami apa yang dilihat oleh dia. Akan dibahas lebih lanjut juga ya tentang the neuroscience of these convolutional features di materi bab selanjutnya. Oke, dengan demikian sudah sampai di akhir level up material saya. Mohon maaf telat 1 menit. Just in case, apakah ada pertanyaan? Kalau ada, saya persilahkan bilang dulu bahwa ada pertanyaannya. Tapi mungkin nggak hari ini bisa langsung saya jawab, karena waktu kita sudah habis. Silahkan disebut di chat mungkin. Kalau ada, saya tunggu sebentar aja kalau ada. Oke, kayaknya belum ada ya. Oke, kalau gitu saya akan mengingatkan Anda bahwa kuisnya nanti akan saya taruh di Skele untuk dapat Anda pelajari secara mandiri untuk review aja, tidak dinilai, hanya untuk review, optional. Dan yang kedua adalah jika ada follow up pertanyaan, karena belum ada nih yang bilang mau bertanya saat ini, Anda dapat memanfaatkan forum yang sudah dibuka oleh Pak Febrian di forum pekan ini kalau ada pertanyaan yang datangnya belakangan. Saya cek 1 kali lagi, benar nggak ada pertanyaan? Tuh nggak ada, tadi yang juara 1, Azkia, nggak ada pertanyaan. Yang belum ada ya. Oke, baik kalau gitu saya akan akhiri sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Maaf terlambat 2-3 menit. Terima kasih banyak dan selamat pagi.